Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atasya Falisa dari 10 IPS 2. Melalui video ini akan menjelaskan mengenai sejarah kerajaan di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Selamat menyaksikan. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang didirikan sekitar abad ke-4. Pusat kerajaan Kutai terletak di daerah Muarakaman di tepi Sungai Mahakam. Namun wilayah kekuasaannya cukup luas, yakni mencakup hampir seluruh Kalimantan Timur. Masyarakatnya banyak berpencaharian di bidang pertanian. Selain pertanian, mereka juga melakukan perdagangan. Jika dilihat dari letak geografisnya, kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Dalam prasasti Yupa tertulis bahwa masyarakatnya banyak menganut agama Hindu, sehingga pola pengaturan kerajaan kepada masyarakat sangat teratur seperti pemerintahan kerajaan India. Saat itu telah ada kaum Brahmana asli Nusantara yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, khususnya penguasaan terhadap bahasa Sanskerta. Peninggalan kerajaan Kutai antara lain adalah Ketapang Sultan Kutai, Kalung Uncal, Kalung Ciwa, Pedang Sultan Kutai, Kura-kura Emas, Prasasti Kerajaan Kutai, dan Prasasti Yupa. Berdasarkan bukti sejarah, kerajaan Tarumanagara terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Masuknya pengaruh dari India menyebabkan kebudayaan masyarakat Tarumanagara, contohnya di bidang sastra, mulai mengenal syair dan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Menurut isi prasasti Tugu dan catatan Pahien atau pedagang Tiongkok, kehidupan ekonomi mereka mengandalkan pertanian dan perdagangan. Wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanagara meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Kehidupan sosial kerajaan Tarumanagara sudah tertata dengan teratur dan rapi. Hal ini terlihat dari adanya upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Peninggalan kerajaan Tarumanagara antara lain adalah Prasasti Ciaruten, Prasasti Jambu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Lebak, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Pasir Kawi, Arja Rajasari, Arja Wisnu Cibuaya 1 dan 2. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holling adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa yang berdiri pada abad ke-6 hingga abad ke-7. Letak kerajaan ini berada di pantai utara Jawa Tengah antara Kabupaten Pekalongan dan Jepara. Perekonomian Kerajaan Kalingga bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian. Letaknya yang berada di pesisir utara Jawa menyebabkan sektor perdagangan maritim dapat berkembang pesat. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Kalingga berjalan dengan sangat tertib dan teratur. Hal ini terjadi berkat sistem kepemimpinan oleh Ratu Sima yang tegas dalam menjalankan hukum dan pemerintahannya. Peninggalan Kerajaan Kalingga antara lain adalah Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, Candi Angin, Candi Bubra, dan situs Puncak Songolinger Gunung Meri. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang berkembang antara abad ke-7 hingga ke-13. Lokasinya berada di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masa kejayaannya, wilayah kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Sriwijaya ditandai dengan peniagaan di Selat Malaka. Terdapat pengaruh kuat agama Buddha pada kehidupan sosial budaya masyarakat Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya antara lain adalah Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Karangbrahi, Prasasti Palas Pasema, Prasasti Talang Tua, Prasasti Ujung Langit, dan Prasasti Ligor. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8 kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan di Jawa yang memiliki corak agraris. Maka itu, mayoritas penduduk kerajaan Mataram kuno memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Di Jawa Tengah, letak kerajaan Mataram kuno diperkirakan terletak di bumi Mataram, sebutan lama untuk Yogyakarta. Pusat kerajaan ini kemudian mengalami beberapa kali perpindahan hingga sampai ke Jawa Timur. Kemudian sosial budaya penduduk kerajaan Mataram kuno juga terbilang maju. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peninggalan terutama berupa candi. Contohnya adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Peninggalan kerajaan Mataram kuno antara lain adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Dieng, Candi Gedong Songo, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Pelausan, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Ngawen, Candi Sambasari, Candi Sojiwan, Prasasti Kalasan, Prasasti Canggal, Prasasti Mayansi, Prasasti Klurak, dan Prasasti Kedung. Kerajaan Kediri adalah sebuah kerajaan yang terletak di Kota Daha, Jawa Timur, dan berdiri pada tahun 1042 sampai 1222 Masehi.
Kehidupan perekonomiannya berpusat pada bidang pertanian dan perdagangan. Kondisi masyarakat Kediri sudah teratur. Penduduknya sudah memakai kain sampai di bawah lutut, rambut diurai, serta rumahnya bersih dan rapi. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Orang-orang yang sakit memohon kesembuhan kepada dewa dan Buddha. Peninggalannya antara lain adalah Candi Tondowongso, Candi Panataran, Candi Gurah, Candi Mirigambar, Candi Tuban, Prasasti Kamulan, dan Prasasti Galunggung. Kerajaan Singhasari atau biasa ditulis Singasari atau Singosari adalah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan pada tahun 1222. Lokasinya diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Kehidupan perekonomian pada masa Singosari lebih menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Selain itu, mereka memperluas wilayah ke tempat-tempat yang strategis untuk lalu lintas perdagangan. Pada masa ini juga sudah mengenal sistem kasta. Hal ini dibuktikan dari adanya kaum Brahmana yang meminta perlindungan kepada Ken Arok yang pada saat itu memerintah di Singosari. Peninggalan kerajaan Singosari antara lain adalah Candi Janggo, Candi Kidal, Candi Singosari, Patung Ken Dedes, Patung Kertanegara. Majapahit adalah sebuah kerajaan besar yang menguasai hampir seluruh Nusantara. Majapahit berpusat di Jawa Timur dan berdiri pada tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Berada di lokasi yang strategis dan menjadi pusat perdagangan di Jawa, Majapahit menjadi kerajaan dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang. Ada pula masyarakat yang bermata pencaharian lain, misalnya sebagai pengrajin emas, perak hingga tukang daging. Secara singkat, kehidupan sosial masyarakat Majapahit terbagi dalam kelompok masyarakat berdasarkan dari pekerjaannya. Masyarakat juga hidup aman dan teratur seperti yang tertulis dalam kitab Negara Kertagama. Karena itulah hasil karya masyarakat Majapahit bermutu tinggi. Peninggalan kerajaan Majapahit antara lain adalah kitab Negara Kertagama, kitab Satasoma, kitab Arjuna Wijaya, kitab Kunjarakarna, Candi Panataran, Candi Brahu, Candi Bentar, Candi Bajang Ratu, dan Candi Tikus. Kerajaan Buleleng adalah kerajaan di Bali Utara yang didirikan sekitar pertengahan abad ke-17 dan jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1849. Kegiatan ekonomi masyarakat Buleleng bertumbuh pada sektor pertanian seperti tercatat dalam prasasti Bulian. Selain itu, karena komoditas terbesar masyarakat Buleleng adalah kuda, maka kemajuan ekonomi di bidang perdagangan juga meningkat, khususnya penjualan kuda. Masyarakat Buleleng hidup berkelompok atau biasa disebut Wanua. Wanua dipimpin oleh seorang tetua yang dianggap bijaksana dan mampu mengayomi masyarakat. Peninggalannya antara lain adalah Pura Panegel Dharma, Pura Tirtampul, Prasasti Belanjong, dan Prasasti Malat Gede. Tulang Bawang digambarkan sebagai salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan terletak di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Pada abad ke-15, tulang bawang dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan di Nusantara dengan lada hitam sebagai produk pertanian yang diunggulkan. Ketika ditemukan oleh Ising, pada abad ke-4, kehidupan di kerajaan Tulang Bawang masih sangat tradisional, namun mereka sudah pandai membuat kerajinan tangan dari logam besi dan membuat gula aren. Peninggalan kerajaan ini antara lain Makam Minak Sengaji dan Minak Ngegulung Sakti, Masjid Kibang, Rumah Pangeran Wangsakerta, dan Kampung Bugis. Kerajaan Kota Kapur adalah kerajaan yang menjadi cikal bakal munculnya kerajaan Sriwijaya. Dinamakan Kota Kapur karena daerah ini dulunya kaya akan pohon kapur. Kerajaan ini diperkirakan berlokasi di desa Kota Kapur, Bangka Belitung. Pusat pemerintahan kerajaan Kota Kapur terletak di wilayah aliran Sungai Mendo, di mana daerah pesisir merupakan pusat perdagangan. Oleh karena itu, kerajaan Kota Kapur berada dalam keadaan ekonomi yang baik, khususnya dalam perdagangan maritim. Masyarakat yang tinggal pada masa ini memiliki hubungan sosial yang baik yang terjalin dengan banyak pihak, diantaranya dengan Kamboja dan India Selatan. Peninggalannya antara lain adalah Prasasti Kota Kapur, Prasasti Camundi, Arca Wisnu, Lingga, dan Benteng Pertahanan.